adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya ajak semuanya adik-adik untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, "Oh Sukacitaku." Semua pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya ambil Alkitabnya. Mari kita membacanya. Hari ini kakak cerita dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka
Orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan maut. Berarti ada sebuah harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk bangkit kembali ketika Tuhan Yesus memanggil kita semuanya. Ada harapan bagi kita, jadi kita sangat bersuka cita sekali. Nah, adik-adik, kamu tahu tidak siapa yang pertama kali melihat Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya? Adik-adik tahu? Nah, seperti yang kita baca dari firman Tuhan ini, yang pertama sekali melihat Tuhan Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Baru nanti keduanya murid-murid yang lain. Adik-adik, ternyata Maria sangat sedih. Dikira bahwa Tuhan Yesus telah diambil oleh orang lain. Tetapi ternyata tidak. Dia telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Jadi betapa sukacitanya Maria ketika dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit ketika Tuhan memanggil namanya. Ya, pertama-tama dia tidak tahu, adik-adik, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Dia tidak tahu bahwa yang lagi bicara kepadanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia pikir itu penjaga taman, ya adik-adik, ya. Tetapi ketika Tuhan memanggil namanya, ya, pada ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, adik-adik, senangnya Maria, ya, dipanggil namanya oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, begitu juga dengan kita. Alangkah sukacitanya hidup kita jikalau kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, jika nama kita dipanggil oleh Tuhan, seperti halnya dengan Maria Magdalena. Tuhan itu begitu tahu siapa kita. Tuhan itu tahu, adik-adik, siapa yang selama ini selalu setia dan taat kepadanya. Jadi sangat senangnya kalau nama kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi adik-adik, jikalau kita juga mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut, bahwa ada pengharapan untuk hidup yang kekal setiap kita yang percaya kepadanya, maka Dia pasti ingat dengan namamu. Dia panggil, ya. Dia akan memanggil, ya. Nah, tapi adik-adik harus setia, harus taat kepadanya. Nah, adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini. Ya, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita setia taat kepada Tuhan, maka kita juga akan kuat menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan ada sebuah harapan bahwa kita akan dipanggil oleh Tuhan dengan nama kita sesuai dengan
nama Maria yang dia panggil. Ya adik-adik, jadi tetap bersemangat, tetap bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang menjadi ayat hafalan bagi kita adalah yaitu Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Ada sebuah harapan bagi kami bahwa kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kami sangat bersyukur Bapa yang baik untuk semuanya itu. Dan kami percaya juga Engkau akan memanggil nama kami masing-masing, sepertinya halnya dengan Maria Magdalena. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kami, membuat kami selalu untuk hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Dan biarlah hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya juga berdoa untuk setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam pertumbuhan, baik itu pertumbuhan jasmani dan rohani. Bahkan untuk masa depan, kiranya Tuhan Yesus memberikan masa depan yang terbaik. Bahkan Engkau juga memampukan mereka dalam melewati hari-hari. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, melindungi setiap anak-anak dari sakit penyakit apapun. Kami berdoa Bapa di surga untuk setiap orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Seluruh kehidupan kami ke depan, kami percayakan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan lagi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.